Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Readingnya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber, request yang ada di Instagram ya. Dan request yang terpilih untuk topik pembahasan kita kali ini adalah maksudnya request yang terpilih menjadi topik pembahasan kita di general reading kali ini adalah aku di hatinya saat ini ya. Itu bunyi requestnya, oke? Jadi ya seperti judulnya, aku di hatinya saat ini. Kalian bisa tanya siapapun ya. Maksudnya kalian mau menanyakan siapapun boleh, silahkan saja. Caranya kalian hanya perlu relax ya. Fokus pikirkan wajah orangnya, sosoknya, lalu ke pertanyaannya. Aku di hatinya saat ini seperti apa? Ya, kemudian buka mata, kalian ikuti intuisi ya. Maksudnya kalian bisa melihat 3 pilihan yang ada. Ikuti intuisi kalian menuntun kalian ke pilihan mana yang paling memanggil, itu jawaban untuk intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Silakan langsung menuju ke pilihan kalian tanpa harus menonton semuanya. Kalau mau ditonton semuanya ya silakan juga, nggak apa-apa gitu ya. Buat kalian yang mau request, silakan request saja ya. Kemudian ingat, ini adalah general reading ya. Energinya kolektif, berusaha menjangkau banyak orang, energi banyak orang, tetapi tentu tidak mungkin bisa resonate atau sesuai dengan situasi semua orang. Itu harus diingat ya. Semakin spesifik, semakin sedikit juga yang akan resonate ya. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, ambil saja yang resonate kalau memang resonate ya. Oke. Ya baik. Kembali lagi, tidak mungkin semua situasi di luar sana bisa diangkat di 3 grup ini, bisa diwakilkan di 3 grup ini, tidak mungkin ya. Jadi pahami itu gitu ya. Jadi nggak usah marah-marah kalau misalkan mungkin nggak cocok ya, atau mungkin pandangan aku di sini tidak cocok dengan kalian, nggak usah marah-marah gitu loh. Ya maksudnya gini. Kalau kalian punya pilihan sendiri, ya memang kalian ikuti pilihan kalian aja. Ini kan hanya general reading dan ini pendapat aku, tidak ada keharusan atau menyuruh mengikuti pendapat aku, nggak ada itu ya. Ikuti pilihan kalian sendiri, ini hanya perspektif aku aja. Lagi pula ini konten aku gitu loh ya. Itu yang harus diingat, sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Buat yang mau request, silahkan request ya. Oke. 3 pilihan, silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian ya. Dan aku mau cerita sedikit nih soal lilin aromaterapi yang baru sampai ya. Beberapa hari yang lalu sepertinya ya. Coba aku cek kapan ya sampainya, ini hari apa. Pakai dicek banget ya. Boleh lah aku cek. Tunggu ya. Ini tuh sampainya tunggu. Ini sampainya tanggal 19 Agustus ya. Iya, tanggal 19 Agustus sampainya. Ya, jadi udah sempat aku nyalakan lilinnya ya. Jadi ya yang ini tinggal segini karena memang ini lebih dulu aku nyalakan ya. Jadi ya sisa segini sih ya. Udah berkurang sampai segini gitu ya. Oke, ini 2 lilin ini datang bersama kristal-kristal cantik itu ya. Dan aku mau cerita tentang 2 lilin inilah ya. Kalau yang ini tempatnya bambu ya. Tempatnya bambu, lebih ringan dari kaca, itu jelas. Dan unik dari tempatnya bambu ini, ringan dan gak panas pastinya. Maksudnya relatif gak panas lah kalau dipegang, karena ini kan isolator ya. Isolator bukannya menyerap panas ya, tapi maksudnya nggak terlalu panas gitu loh ya. Kalau kaca nggak tahu ya, sebenarnya nggak terlalu panas juga, tapi kalau dibandingkan ini lebih nggak panas sih gitu ya. Isolator itu kan menyerap panas ya gitu deh. Kok jadi isolator konduktor ya? Oke. Pokoknya itu yang bisa aku rasakan di sini. Ini nggak terlalu panas, sangat tidak terlalu panas, sangat tidak panas lebih tepatnya ya. Bahkan di bagian sini juga hangat gitu loh ya. Ini lebih panas sedikit sih, tapi nggak yang terlalu panas juga. Oke lah. Kita kembali lagi ke aromanya ya. Aromanya ini aku suka ya. Jadi begitu sampai aku hirup ya lilinnya sebelum aku nyalakan ya.
Aku nikmati lilinnya. Lilin ini benar-benar familiar banget dan aku jadi bernostalgia gitu loh. Yang ini terutama ya, yang ini tuh mengingatkan aku sama tempat spa favorit di Jogja dan Mirota Batik. Ya ampun, aku suka banget sama aroma ini. Aromanya itu adalah perpaduan dari cendana, lavender, dan ada aroma manisnya di belakang ya, dari vanila gitu. Aromanya menenangkan banget, damai. Pokoknya aku suka banget ya. Jadi bayangkan ini ada di tempat spa, menghirup aroma ini terus dipijet-pijet. Ya ampun. Itu surga dunia sih. Tapi ini aromanya seoke itu ya. Jadi kalau butuh kedamaian, ini bisa dinikmati sih aroma lilinnya tanpa harus dinyalakan ya. Bahkan aku sendiri juga suka menikmati aroma lilinnya tanpa aku nyalakan atau aku bakar lilinnya gitu. Enak aja gitu ya. Jadi bikin suasana hati itu nyaman, damai, tenang ya. Ini kalau ini pembawaannya damai. Kalau yang ini aroma lemongrass ya. By the way, aroma kuat yang aku suka adalah lemongrass. Kalau di tempat perawatan, terus aroma ruangannya itu lemongrass, nah itu aku betah banget lama-lama, walaupun harus nunggu lama gak ada masalah. Karena aroma ruangannya itu enak ya. Lemongrass itu menurut aku aroma kuat, tidak bikin pusing. Karena biasanya aku gak suka aroma kuat, menurut aku bikin pusing. Tetapi tidak dengan lemongrass. Nah ini perpaduan lemongrass, lavender, dan ada aroma manisnya dari vanilla. Kalau dihirup terus-terusan, maksudnya dinikmati aroma lilinnya terus-terusan tanpa harus dinyalakan gitu ya misalkan, itu gak pusing sama sekali, jelas gak pusing. Yang ada menikmati banget sih ya. Kedua ini menurut aku enak banget dinikmati aromanya gitu. Didekatkan di hidung gitu ya. Maksudnya dinikmati gitu aja sambil nonton YouTube itu enak loh. Serius ya, aku suka banget wewangiannya gitu. Enak banget gitu. Ya. Nah, kalau yang ini lebih ke segar. Jadi mungkin kalau misalnya bangun tidur butuh kesegaran, nah bisa mencium aroma ini tanpa harus dinyalakan juga sih. Boleh mau dinyalakan atau enggak, tapi kalau aku sih ya dinikmati aroma lilinnya aja tanpa dibakar atau dinyalakan, itu udah enak banget ya. Kerasa gitu loh kesegarannya gitu. Ini untuk bangun tidur sih, ini cocok banget ya. Walaupun kalau mau dipakai meditasi semuanya oke ya, tapi ini kan lebih ke segar, membangkitkan semangat dari aroma lemongrassnya ya. Tapi jelas nggak bikin pusing. Nah kalau ini lebih ke ketenangan, kedamaian gitu ya. Mungkin kalau lagi pengen relax atau mau tidur, nah ini cocok sih. Tapi sebenarnya mau dipakai kapanpun sebenarnya cocok-cocok aja karena memang wewangiannya itu enak ya. Jadi kalau dari racikan aku suka ya. Apalagi yang ini ya, bikin aku nostalgia, familiar banget, damai, tenang. Tapi ini dihirup terus-terusan itu juga seger gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu bahwa yang meracik lilin ini itu sebenarnya ownernya Vanilla Dust, owner dari Vanilla Dust. Jadi aku pernah share vanilla yang biasa aku campur dengan minuman ya, buat yang suka bikin kue juga bisa pakai vanilla itu ya kan. Aku pernah share vanillanya. Nah, ownernya itu juga meracik lilin ini. Jadi nanti kalau mau beli vanilla dan mau tanya-tanya soal lilin aromaterapi, aku taruh di description box ya linknya ya. Kemana tanyanya? Nah, bisa di situ. Nanti aku taruh di description box. Oke? Baik, itu aja yang mau aku sampaikan dari lilin-lilin yang datang ini, yang aromanya enak ini ya kan. Aku suka banget cendana, lavender, lemongrass, ada manis dari vanilla. Oke banget ya. Kita kembali ke pilih kartu. Di sini ada 3 pilihan ya. 3 grup ya. Kalian mau pilih yang mana sudah tahu? Nah, aku akan kasih tahu. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Satu kali lagi. Grup 1, grup 2, grup 3. Yang mana yang mau dipilih? Langsung saja ke description box kalau sudah tahu. Di situ ada timestamp-nya. Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Guys, aku mau menambahkan penjelasan nih karena tadi udah telanjur menyinggung soal isolator ya. Tapi kalau kalian anggap ini nggak penting, nggak apa-apa, kalian langsung skip aja menuju ke pilihan kalian ya. Ini tambahan aja kok. Nah, ngomong-ngomong soal isolator itu memang sifatnya menyerap panas, tapi lambat dalam menghantarkan panas ya. Ini kan kayu, bambu, ini masuk isolator gitu. Itulah kenapa kok
ini tadi itu panasnya itu rendah banget dibandingkan yang ini gitu. Walaupun ya masih oke gitu, tapi ini lebih kayak gak panas gitu loh ya, jauh banget lah. Walaupun dinyalakan di waktu yang hampir bersamaan lah, cuman beda detik paling kan, tapi jauh banget rasanya gitu. Kalau yang ini jauh dari panas lah ya, rendah banget karena ini sifatnya isolator tadi, menyerap tetapi lambat dalam menghantarkan panas gitu. Kalau ini kan kaca itu masuk konduktor, tetapi ya kalau dibandingkan logam tidak sebaik logam sifat konduktornya gitu. Itulah kenapa kok ini relatif lebih panas ya dibandingkan yang ini gitu. Ya kan biasanya bahan-bahan isolator dipakai kayak apa ya, untuk melindungi lah ya, maksudnya kalau kayak pegangan panci itu kan ada isolatornya di bagian pegangannya biar nggak terlalu panas gitu kan, atau bisa pakai kain itu ya untuk itu ya, melindungi dari panas itu biar nggak terlalu panas gitu ya. Itu menjawab lah ya kenapa kalau yang ini ini kayaknya materi anak SD sih, tapi nggak apa-apa lah ya, tambahan aja gitu ya. Ini menjawab kenapa yang bambu kayu ini bisa dibilang nggak panas sih, atau rendah banget panasnya ya. Terus sebenarnya ini bisa diamati juga kalau kalian suka wax di salon ya. Ada salon yang kalau wax itu pakai stick es krim, tapi ada juga yang pakai pisau roti ya. Mungkin karena merasa kalau stick es krim, apalagi kalau waxnya itu pakai gula ya, itu kan lebih kayak kuat gitu loh ya gulanya itu ya. Jadi kalau pakai stick es krim kadang mungkin merasa agak sulit atau mungkin kurang kuat gitu loh. Makanya mungkin ada yang kalau pakainya gula itu lebih suka pakai pisau roti gitu loh ya. Nah, stick es krim itu kan kayu, itu isolator ya. Sifatnya tadi kan aku bilang menyerap panas. Jadi memang tidak seperti yang balik lagi ini tergantung tempat waxnya ya, ini menurut pengamatan aku aja. Kalau dibandingkan sama pisau roti, itu memang pisau roti cepat panas, tapi kalau kena AC itu cepat dingin gitu loh, karena dia kan konduktor ya. Nah, kalau stick es krim ini isolator, jadi mungkin nggak secepat pisau ya, nggak secepat pisau roti itu gitu loh, panasnya nggak secepat itu gitu yang stick es krim ini. Tetapi kalau dirasakan lama-lama itu stick es krim ini sebenarnya menahan panasnya lebih lama gitu. Lama-lama ya jelas kerasa panas, tetapi dia panasnya itu tertahannya juga lebih lama gitu loh ya. Walaupun memang nggak cepat panas, tapi panasnya itu tertahan lebih lama daripada pisau roti. Pisau roti kena AC tadi kan aku udah bilang langsung dingin gitu kan, tapi kalau stick es krim ini biasanya panasnya itu tertahan lebih lama, nggak langsung dingin gitu, karena ya itu tadi sifatnya menyerap panas gitu kan, menyerap panas tapi dalam menghantarkan panasnya itu lebih lambat lah karena sifatnya isolator. Oke, itu menjawab yang tadi ya. Oke, kita langsung menuju ke grup 1 di sini ya. Grup 1 buat kalian yang memilih Nine of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat ada energi Pisces, energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo ya. Coba aku cek lagi energi lainnya apa yang terlihat. Ada Aries juga di sini. Ada Libra. Ada Virgo. Oke, itu cukup ya. Ada Capricorn, ada Cancer, kok jadi banyak ya. Itulah ya, Sun, Moon, Rising atau Venus, itu yang terlihat di sini. Oke, grup 1 yang kalian beli itu Nine of Swords. Ingat ini bisa vice versa ya. Energinya bisa yang terbaca adalah energi kalian atau orang yang kalian tanyakan, oke? Baik, grup 1 di hati orang yang mereka tanyakan kira-kira seperti apa. Nah, yang aku lihat di sini orang yang ditanyakan grup 1, yang difokuskan grup 1, yang dipikirkan grup 1 itu sebenarnya masih menyimpan perasaan yang mendalam sama grup 1. Lagi pula yang kalian pilih grup 1 itu adalah Nine of Swords ya. Itu gambaran situasi, perasaan dan emosi mereka saat ini, itu yang aku baca ya. Mereka dalam keadaan yang sebenarnya tidak benar-benar tenang. Apapun yang mereka tunjukkan di luar, di dalamnya itu belum tentu sama seperti itu gitu loh. Kalau ditunjukkan di luar itu adalah baik-baik saja, itu bukan jaminan
pikiran dan perasaan mereka seperti itu. Bisa saja mereka gundah gulana seperti Nine of Swords di situ ya. Karena di sini ada the moon, di sini ada Five of Cups. Kelihatan sekali bahwa ini yang aku baca ya, ini energinya adalah mereka di sini berusaha menyembunyikan kesedihannya. Di luar kelihatannya biasa-biasa saja, walaupun tidak terlalu kelihatan yang happy banget, tapi berusaha terlihat biasa. Tetapi di dalam hatinya, dalam perasaannya, mereka ini masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Ini tidak lepas dari perasaannya terhadap grup 1 ya. Jadi itu ya gambaran grup 1 di hati orang yang mereka tanyakan di sini ya. Di sini aku melihat ada Three of Cups ya. Mereka sebenarnya ingin nih bertemu lagi sama grup 1. Sepertinya kalian itu sedang tidak berkomunikasi dan ini sudah berlangsung cukup lama ya, berada dalam perpisahan. Dia di mana, kalian di mana gitu ya. Dan sama-sama diam, tidak melakukan inisiatif walaupun hati itu ingin sekali saling berbicara gitu ya, sepertinya gitu. Nah, aku di sini melihat mereka itu sebenarnya ingin bertemu lagi, ngobrol lagi, atau minimal komunikasi lagi lah ya, walaupun belum bertemu secara fisik. Mereka ingin union sebenarnya kalau aku lihat di sini gitu ya. Cuman ya balik lagi, itu hanya tersimpan di hatinya gitu loh. Itu keinginan yang besar yang ada di dalam dirinya gitu ya. Cuman sepertinya belum diungkapkan, belum diusahakan dalam bentuk aksi. Nah, di sini aku melihat mereka melihat situasi ini kayaknya kok berat ya. Mau ngomong aja rasanya sulit gitu loh. Takut gitu loh. Kayak belum berbicara, belum berusaha, sudah hopeless, sudah hilang harapan. Hilang harapan ya. Maksudnya keinginannya ya sama ya. Mereka ingin sekali berbicara, berkomunikasi, ya rekonsiliasi gitu. Tetapi hopeless gitu loh, kayak putus asa gitu loh kalau aku lihat di sini gitu. Entah seperti apa situasi kalian, karena ini general reading, tentu tidak bisa berbicara secara spesifik. Tetapi yang aku lihat di sini energinya adalah mereka melihat hubungan ini udah sulit dan mau berbicara sama kalian itu kayak ya mungkin ada rasa takut, nggak enak gitu loh. Ya kayak orang yang udah nggak punya keberanian untuk bertemu gitu loh, atau untuk mencoba berkomunikasi, tidak punya kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan itu gitu loh. Apa yang mereka takutkan di sini kalian yang tahu ya, kayaknya pastinya kalian tahu lah ya. Apakah karena situasi hubungan kalian yang memang udah sulit untuk diupayakan dan mereka udah hopeless, tadi aku bilang sudah putus asa, atau mungkin sudah terlalu lama mereka nggak cukup percaya diri nih kalau mau berbicara sama kalian, kayak nggak pede ya, biasalah nggak percaya diri. Aduh, kok tiba-tiba gue nyapa, apa iya nanti dibalas gitu, bisa jadi kayak gitu. Ketiga bisa juga mereka merasa sangat bersalah ya, maksudnya ada rasa bersalah yang cukup besar di situ, jadi kayak mau ngomong itu segan gitu loh, bisa jadi kayak gitu. Tetapi harapannya itu tetap ada di sini kalau aku lihat ya. Jadi oke, mereka segan, oke mereka tertahan, tetapi harapan itu ada di dalam dirinya untuk bisa berbicara lagi. Makanya akhirnya jatuhnya Nine of Swords ya. Ketika keinginan besar tetapi langkah terhenti, lidah terasa keluh gitu kan. Ya akhirnya Nine of Swords ya, gelisah sendiri gitu. Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada Six of Cups, Six of Wands ya. Aku melihat sebenarnya keinginan untuk kembali itu besar sekali, untuk bisa bersama itu besar sekali ya. Jadi perasaan mereka itu masih besar gitu loh. Jadi grup 1 di hati mereka saat ini adalah yang masih kuat keberadaannya di hati mereka gitu ya. Dan di sini ada Five of Wands kalau aku lihat ya. Five of Wands di sini yang aku lihat seperti gambaran gini, mereka ini struggle banget, mereka berjuang untuk move on, itu pertama, berjuang untuk mengenyahkan harapannya dan keinginannya atau ingatannya soal grup 1 ya. Dan ini juga bisa bentuk perjuangan untuk rekonsiliasi sama grup 1. Jadi gini, ini memang menggambarkan dua hal ya, tetapi di waktu yang berbeda. Pertama, mereka ingin move on. Jadi mereka struggle untuk move on. Ini Five of Wands. Itu yang aku lihat di sini ya. Berjuang banget untuk move on, untuk bisa melupakan grup 1, untuk ya pokoknya udah selesai, ingin menstabilkan diri, tetapi kok grup 1 terus bersarang di kepalanya gitu loh. Jadi itu bentuk
perjuangan mereka, struggle mereka terhadap situasi itu. Kedua, seiring berjalannya waktu mereka sadar bahwa mereka memang masih ingin rekonsiliasi, keinginan itu masih terus ada, belum hilang-hilang, bahkan makin besar, makin ingin, makin rindu. Gimana sih rasanya kayak mau meledak gitu loh. Nah, selanjutnya aku melihat di sini adalah Five of Wands di sini. Bentuk struggle mereka untuk memperjuangkan itu. Memperjuangkan hubungan itu bisa, memperjuangkan untuk rekonsiliasi. Ya, seperti itulah, sama aja ya. Oke, selanjutnya aku akan pakai Oracle Cards ya, Ocean of Emotions. Ya, Oracle Cards buatan aku. Ya, di sini ada perasaan ini membunuhku, tell the truth ya. Jadi itu yang mereka rasakan di sini, bahkan ada Five of Cups gitu loh. Lama-lama perasaan ini kayak membunuh gue secara perlahan gitu loh. Gue tersiksa dengan ini. Itulah kenapa kalian memilih Nine of Swords di situ ya. Tell the truth. Mereka ingin sekali berbicara yang sebenarnya, tapi seperti yang aku bilang, langkah tertahan, lidah terasa keluh, jempol kaku mau menghubungi kalian ya. Kemudian di sini ada loss ya. Ya, bacaan di bawahnya aja ya, menyakitkan ya, tetapi aku bisa tumbuh ya, secara mental aku bisa berkembang lagi dari rasa sakit ini. Itu kira-kira ya. Jadi mereka sangat merasa kehilangan grup 1 ya. I wanna move on. Seperti yang aku bilang, awalnya mereka mau move on, tetapi waktu akhirnya menjawab itu gitu loh, apa yang mereka rasakan selama ini gitu loh. Oh, ternyata kok gue makin pengen rekonsiliasi ya, kayak gitu kira-kira ya. Jadi pada akhirnya waktu yang akan menjawab sih sebenarnya ya. Ini yang aku bilang ya, perasaan selanjutnya ya, seseorang sudah kayak merusak kedamaianku. Gimana maksudnya ini? Ini ya Nine of Swords di sini. Ketika mereka berusaha mengenyahkan grup 1 dari pikirannya, tapi grup 1 terus bersarang di situ, kayak sulit banget untuk dieliminasi gitu loh. Walaupun mereka berusaha mengeliminasi itu gitu loh. Ya, jadi mereka sebenarnya tidak bisa lari dari kenyataan. Denial itu tidak bisa. Ya, jadi gini, kalau memang mau move on itu pilihan, tetapi bukan berarti denial. Move on dengan denial dua hal yang berbeda. Move on ya move on, jalan lanjut. Tapi denial itu ya tahu sendiri denial itu kayak gimana ya. Jadi move on ya move on, tapi bukan berarti membohongi diri gitu loh ya. Maksudnya gini, move on itu berpindah ya, terus jalan ke depan gitu ya. Tapi tidak usahlah berusaha membohongi diri ya. Gini ya, maksudnya enggak, gue udah gak cinta sama dia, gue udah gak ada perasaan apa-apa sama dia. Itu denial namanya ya. Itu berusaha mengelak, padahal hatinya, dirinya tahu sekali fakta sebenarnya seperti apa. Kalau masih punya perasaan, itu bukan berarti dia tidak bisa move on. Ya bukan seperti itu, kan itu perasaan. Move on itu sikap gitu loh. Ya, dia nggak perlu membohongi perasaannya kalau memang masih cinta. Karena denial atau mengelak itu hanya melelahkan dirinya sendiri, seperti Five of Wands di sini gitu loh ya. Jadi it's okay, itu bagaimana kita berdamai dengan situasi itu sih sebenarnya. Ya, jadi kayak masih cinta, ya udah nggak usah mengelak gitu loh, nggak usah berusaha membohongi diri kayak nggak terima bahwa hati ini tuh masih cinta gitu loh, dan terus melawan diri sendiri. Nggak usah, biasa aja gitu loh ya. Akuin aja, iya sih emang gue masih cinta gitu loh. Maksudnya mengakui pada diri sendiri, alias nggak usah membohongi diri atau kayak berperang sama diri sendiri. Ya gitulah, berperang sama diri sendiri itu maksudnya dia kayak nggak pernah terima sama apa yang hatinya katakan gitu loh. Jadi dia kayak mau memerangi hatinya sendiri, memerangi bagian dari dirinya sendiri gitu loh. Kenyataan itu gitu, itu melelahkan ya. Jadi gimana caranya berdamai gitu ya? Iya, gue memang masih cinta sama dia, tapi move on itu adalah hal lain gitu loh. Jadi move on ya move on, cinta ya cinta gitu loh. Cinta boleh diakuin aja gitu terhadap diri sendiri. Tapi kalau mau move on, silahkan juga, nggak ada masalah gitu. Move on itu bukan berarti sudah tidak cinta gitu loh. Move on itu maksudnya gini loh, sadar bahwa kayaknya gue udah nggak bisa stay di hubungan itu. Tapi ya gue juga nggak mau membohongi diri gue. Kalau memang gue masih cinta ya gue juga nggak harus kayak nggak mau mengakui itu kepada diri gue gitu. Nggak harus gitu loh. Iya, emang gue masih cinta gitu ya. Jadi itu bentuk kita berdamai sama diri sendiri sih sebenarnya ya.
Tapi kalau move on itu ya itu tadi sikap setelah menganalisa keadaan. Oh, keadaannya kayaknya sulit nih, mending temenan aja atau biarkan dia hidup dengan dunianya, gue hidup dengan dunia gue gitu loh ya. Jadi ya udah gitu aja. Ya itu sikap yang berbeda, tetapi balik lagi, move on itu pilihan. Kalau nggak mau move on alias mau kembali lagi, ya itu juga pilihan, terserah. Yang penting tidak membohongi diri sendiri, karena kita tidak bisa membohongi diri kita gitu ya. Jadi ini penjelasannya, ketika dia berusaha mengenyahkan grup 1 justru tidak bisa, karena dia kayak selalu melawan kenyataan. Melawan kenyataan artinya dia tidak berdamai dengan situasi gitu loh ya. Seperti itu. Oke, nah ini pada akhirnya waktu yang menyadarkan dia. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia itu berharap maaf. Oh, oke, aku paham. Tadi kan aku bilang bisa saja ada rasa bersalah yang besar. Nah, di sini aku membaca mereka ingin gitu loh, maaf dari grup 1 ya. Mereka masih passionate sama grup 1, bahkan di sini ada 6 of Wands. Ya, 6 of Wands. Jadi ya gairahnya masih ada untuk grup 1. Kalau ini soal romance, gairahnya masih ada untuk grup 1. Tapi yang pasti kalau secara umum dia masih punya gairah untuk bisa bersama dengan grup 1. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Kira-kira itu gambaran grup 1 di hati mereka yang grup 1 tanyakan ya. Oke, semoga diberikan yang terbaik saja. Ya gitu aja sih ya. Good luck untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Kita langsung ke grup 2. Oke, bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Queen of Swords di sini ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Libra, Aries. Energi Libra itu cukup kuat di sini ya. Kemudian energi Aries juga kuat sih. Aku melihat ada Cancer juga, Aquarius, Capricorn, Scorpio. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Leo juga sih ya. Oke. Grup 2 ya yang memilih Queen of Swords. Ingat ini energinya bisa vice versa. Bisa saja energi kalian yang terbaca, bisa juga ini adalah energi orang yang kalian fokuskan atau tanyakan ya. Jadi seperti apa sih grup 2 di hati orang yang mereka tanyakan di sini ya? Saat ini seperti apa? Gini ya, orang ini sebenarnya lumayan dilematis gitu loh. Apalagi di sini ada 7 of Cups gitu kan. Dan waktu aku buka dari Ocean of Emotions, Oracle cards buatan aku ya. Ini juga apa ya? Ada perasaan dimana mereka itu sebenarnya masih stuck sama grup 2, tetapi ada sisi lain dari mereka yang kayak masih belum berdamai dengan lukanya. Mereka terluka di situ dan ada sisi yang masih mengelak karena masih terasa lukanya gitu loh. Ada luka yang meradang lah di situ. Lukanya masih meradang. Jadi itu yang aku maksud, situasi mereka kayak dilematis gitu ya. Dilematisnya itu ya masih stuck sama grup 2, tapi mereka juga merasa terluka. Ada egonya juga di situ ya. Jadinya apa ya? Dirinya aja masih terbelah gitu loh. Kira-kira itu ya, masih ada pertimbangan dalam dirinya ya. Grup 2 di hati orang yang mereka tanyakan. Nah, di sini aku melihat mereka ini ingin melakukan aksi, ingin membuat langkah ya. Ingin membuat aksi gitu ya untuk hubungan ini. Aku melihatnya sih di sini seperti itu gitu. Memang butuh waktu untuk mereka akhirnya kayak lebih yakin untuk membuat langkah ini gitu ya. Nah, di kartu 7 of Cups dan di sini ada The Emperor ya. Seperti yang aku bilang, butuh waktu untuk membuat mereka seyakin itu gitu loh. Sebenarnya dari dulu masih stuck sama grup 2, cuman walaupun hatinya masih di grup 2, tapi adalah sisi dari dirinya yang ingin memisahkan diri gitu loh ya. Maksudnya ingin move on lah ya gitu. Ya. Nah, di sini sebelumnya mungkin mereka belum benar-benar yakin ya, walaupun
Ya kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, dari inti hatinya ya grup 2 masih juga sih ada di situ gitu. Cuman mereka belum seyakin itu gitu untuk menuju ke grup 2 gitu ya. Cuman kalau aku lihat di Seven of Cups dan The Emperor di sini, akhirnya mereka cukup yakin ya. Oh, ini pilihan gue gitu. Meyakinkan diri. Memang butuh waktu untuk memupuk keyakinan itu di dalam dirinya, di dalam hatinya gitu ya. Ya, di sini aku melihat mungkin hubungan kalian itu sebelumnya banyak konflik ya, apalagi aku buka juga sih kartu konfirmasi di sini ya. Di sini ada Three of Swords juga gitu loh ya. Kartu konfirmasi dari ini loh. I lost my feeling gitu ya. Ya, di sini ada orang yang kehilangan perasaannya. Awalnya, aku ulang deh ya. Di sini ada I lost my feelings gitu ya. Aku coba cari atau buka untuk kartu konfirmasinya gitu. Nah, kalau yang aku tangkap di sini, awalnya bisa saja ya ego mereka mengatakan itu karena mereka sudah terluka di sini. Aku di sini melihat ada Three of Swords gitu kan. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar serius kalau aku lihat di sini di Two of Pentacles ya. Tidak benar-benar serius mengatakan bahwa gue udah gak ada perasaan sama lo. Sebenarnya gak benar-benar serius, tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar dari hati gitu loh. Ini karena mereka pun terluka, egonya juga terluka. Ya intinya ada ego di situ gitu loh ya. Mereka, nah di sini ada Nine of Wands. Di sini aku melihatnya gimana ya, orang udah terluka, logikanya mengatakan ya udahlah move on, ngapain sih di situ lagi atau di situ terus, nggak layak gitu loh, kayak gitu. Jadi di Nine of Wands aku melihat sebenarnya usaha mereka untuk tadi yang aku bilang memisahkan diri, move on gitu loh, usaha mereka untuk benar-benar terbebas dari grup 2 gitu. Tetapi ya balik lagi di sini ada Four of Pentacles, Judgment gitu. Ya gimana ya? Sekuat apapun mereka berlari ya, sejauh apapun mereka berlari, ternyata grup 2 ini sebenarnya ya masih ada lah di hatinya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi itu untuk konfirmasi oracle cards ini, karena di sini gimana ya? You drive me crazy gitu loh. Mereka mau bilang kayak gitu sepertinya, bahwa grup 2, kalian itu sebenarnya mempesona. Walaupun mungkin hubungan kalian itu banyak sekali konflik, perbedaan pandangan, sering berdebat, bertengkar gitu ya. Tapi kalian itu tetap mempesona gitu loh buat mereka. Itu yang aku baca di sini. Oke, ingat ini bisa vice versa. Jadi sebenarnya apa ya? Yaitu mungkin pesona dari grup 2 itu yang membuat mereka itu sebenarnya masih stuck juga sih sama grup 2, walaupun mungkin mereka juga punya keinginan besar dan usaha juga untuk melepaskan semua itu gitu loh. Ya mungkin pesona itu kali ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya kalau aku lihat di sini bahwa grup 2 ini juga adalah bikin mereka happy dan mabuk kepayang gitu ada. Nah, ini menjelaskan banget ya. Di sini ada depends on you makes me weak gitu. Be strong, be independent gitu ya. Jadi adalah keterikatan mereka secara emosional dan pikiran terhadap grup 2 gitu loh. Dan dijelaskan lagi di sini I need you, dan di sini ada I love you but I hate you. Ini udah cukup menjelaskan bahwa walaupun kalian itu suka bertengkar, tapi mereka mencintai grup 2 gitu loh. Jadi gimana ya? Ini tuh sebenarnya kisah yang umum sih ya. Kisah yang umum karena gini. Ada orang, bukan ada lagi, ini gak sulit untuk dicari contohnya di lapangan gitu loh ya. Jadi sering bertengkar tapi kok masih aja gitu loh, sebenarnya ingin di situ, susah move on dari situ walaupun rasanya udah terluka, sakit, bete gitu kan, kesel gitu, tapi kok gue tuh maunya sama lo ya, aneh deh gitu. Kayak gitu ya. Mungkin ini kalau dari sudut pandang aku ya. Pertama, bisa jadi ini masalah soul connection ya. Ada spiritual connection. Terserah mau percaya atau tidak sama past life connection.
Nah, di situ juga bisa jadi mungkin soal kontrak, atau ya gitu deh ya. Gitu deh. Ya kalau ngomongin past life connection ya mungkin di situ ingat ya, kalau aku ngomong karma ini nggak harus sesuatu yang buruk gitu loh. Jadi kayak ya mungkin ini kayak kalian saling memberikan pelajaran sih sebenarnya satu sama lain, bisa jadi kayak gitu. Tapi aku kan tidak berbicara hubungan kalian ke depannya seperti apa kan, karena di sini yang dibahas itu adalah seperti apa grup 2 di hatinya orang tersebut saat ini gitu ya. Jadi terserah gitu ya. Cuman kalau hubungan yang kayak gini ya, yang aku lihat ya, konfliknya banyak tapi kayak saling terikat gitu ya. I love you but I hate you di sini itu kayaknya kuat banget sih masalah itu ya. Jadi kayak saling memberikan pelajaran gitu. Jadi atau tidak ya, jadi atau tidak itu maksudnya apakah kalian akan berakhir pada komitmen selamanya atau tidak. Tapi hubungan ini sangat berkesan dan merubah banyak, memberikan perubahan banyak ya, porsinya banyak di hidup satu sama lain gitu. Jadi sebesar itu pelajaran yang dipetik gitu loh. Karena sebesar itu juga jiwanya itu terikat di situ gitu loh. Jadi ya kayak gitulah ya, semoga bisa dipahami. Ya itu dari sudut pandang aku aja sih ya. Terserah sih mau diterjemahkan seperti apa. Cuman yang sepertinya terlihat di sini yang dirasakan mereka adalah mereka sebel, mereka benci, tapi kok untuk move on itu susah ya gitu. Nah kalau mau dijelaskan lagi, kalau dari analisa lain ya, gini, ini hubungan kayak gini tuh bukan cuma cinta aja, tapi desire, obsesinya juga besar. Apalagi depends on you makes me weak gitu ya. You drive me crazy, I love you but I hate you, I need you gitu ya. Ini bisa aja ya jelas kalau ada campuran passion, desire, obsesi. Ini orang yang aku nggak bilang bukan berarti tidak ada cinta di situ, tapi yang membuat perasaan itu seperti itu pikiran mereka memang sudah terobsesi di situ. Hubungan ini bisa juga sebenarnya cukup passionate tapi ya banyak konflik gitu loh ya. Jadi keinginannya besar tapi mereka kayak nggak bisa memecahkan situasi di antara mereka yang berkaitan sama karakter tadi gitu loh ya. Itu sih ya. Jadi gairah ya oke, gede di situ, bisa jadi kayak gitu. Apalagi I need you di sini, ini bisa kebutuhan secara emosional atau kebutuhan yang lain yang memang udah dapet gitu loh, udah klik, tetapi ada tantangan lain yaitu karakter gitu ya. Dan memaksakan hubungan ini atau berusaha berbesar hati gitu kan, maksudnya gini ya, memaksakan atau berbesar hati karena tidak punya penyelesaian gitu kan, itu nanti tergantung sama kebijaksanaan dan kedewasaan semua orang di sini ya, orangnya di sini gitu loh ya. Jadi gimana ya, untuk bisa berbesar hati dan menyadari bahwa semua itu nggak harus gimana ya jelasinnya, tapi intinya gini sih, untuk sadar bahwa yang membuat ini loh you drive me crazy itu kan sebenarnya desire, obsesi gitu kan. Untuk sadar pada itu ya, pada titik itu, oh ini yang bikin kayak gini tuh sebenarnya obsesi, desire gitu loh ya. Dan mau berbesar hati, kalaupun memang tidak punya penyelesaian, terus berbesar hati melepaskan gitu kan, bahwa cinta tidak harus memiliki. Nah itu kan butuh kebijaksanaan, kebesaran hati gitu kan, untuk sampai ke titik itu gitu loh, untuk tidak terlalu membiarkan diri melekat di situ. Yang bikin melekat itu kan ya itu tadi, obsesi, desire itu gitu loh ya. Dan itu semua kembalinya sama pikiran juga sih gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya terserah sih mau diupayakan, itu juga sah-sah aja gitu. Yang penting kan punya penyelesaian. Jangan sampai tidak punya penyelesaian tapi hanya memaksakan, oh ya udah ntar dipikir ntar aja gitu. Itu terlalu gegabah sih menurut aku ya. Maksudnya gini, kalau ngomongin masih pacaran sih terserah, tapi kalau menikah, nah ini gegabah gitu loh. Gegabah karena mereka belum punya penyelesaian untuk masalah mereka, tapi main menjalani aja. Ini ngomongin pernikahan. Kalau cuman menikah aja dan gak punya anak, gak ada masalah. Maksudnya ya udah kayak pacaran aja gitu kan.
Tapi kan nanti ini bisa jadi complicated gitu ketika ini bukan soal mereka berdua aja, tapi nanti ada yang lain lagi di sini gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan di sini gitu ya. Intinya apa ya? Jangan sampai atas alasan cinta tapi orang itu justru malah saling menyakiti gitu loh. Karena memaksakan itu tadi, itu sebenarnya ego dan obsesinya gitu loh. Seakan-akan semua harus di bawah di bawah kontrolnya gitu loh ya, di bawah ya gitu deh. Seakan-akan semua itu harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia bos dari semuanya gitu. Jangan sampai kayak gitu juga gitu loh. Terus akhirnya malah saling menyakiti atau menyakiti pihak lain kayak gitu ya. Oke, kalau memang cinta kalau memang alasannya cinta harusnya tidak saling menyakiti ya. Tapi kalau udah saling menyakiti itu di situ bukan murni cinta aja gitu loh ya. Namanya juga manusia, ada ego, obsesi, desire gitu ya. Kalau udah dipengaruhi, dipimpin oleh desire dan obsesinya dan egonya ya bisa menghalalkan segala cara meskipun itu menyakiti dirinya dan menyakiti orang yang dia bilang dia cintai gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini ya, kira-kira itu grup 2 di hati mereka gitu ya. Di sini sih aku melihatnya ya ada potensi kembali ya. Kembali itu maksudnya untuk komunikasi, untuk mendekat lagi itu ada gitu loh. Tetapi ini akan benar-benar berakhir di mana? Nah, itu aku tidak membaca sejauh itu semua kembali sama kalian. Ini juga general reading ya, yang menentukan adalah orang yang menjalani aja gitu ya. Silakan, nggak usah dibaca sepanjang itu juga sih. Sampai sini aja, oke? Good luck buat grup 2. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Eight of Wands, di situ aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aquarius ya, kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Capricorn. Energi Leo cukup kuat ya di sini. Sorry, yang Capricorn aku ralat ya, Aries sama Libra. Oh ya, ada Capricorn juga kok. Ya, oke. Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Pisces juga ya di sini. Oke, grup 3 yang memilih Eight of Wands di sini, seperti apa sih kalian di hati orang yang kalian tanyakan saat ini ya? Seperti apa kira-kira kalian di hatinya? Kalau aku lihat di sini sebenarnya ya, mereka itu sayang sih sama kalian gitu ya. Di sini ada King of Cups ya, di sini ada Nine of Cups, ada Ten of Cups. Mereka itu punya rasa yang tulus ya, bener sayang dan tulus lah. Kalau sayang tulus ya, maksudnya sayangnya tulus gitu. Ya, rasa sayangnya itu besar. Ini tuh kalau aku rasakan di sini tuh energi rasa sayang yang cukup kuat gitu ya. Dan aku melihatnya sih sebenarnya mereka bisa menerima kelebihan dan kekurangan kalian. Oke, kalau kelebihan nggak usah ditanya lah ya. Bisa menerima semua yang kalian miliki, termasuk kekurangan gitu ya. Kalau aku lihat di sini dengan rasa sayang dan ketulusan yang kayak gini gitu ya. Aku lihat di sini mereka tuh sebenarnya masih mau untuk memperbaiki hubungan, apapun hubungan kalian gitu ya. Mereka mau mengupayakan perbaikan itu. Mereka masih berharap di sini dan mau bekerja sama lah ya, mau memberikan effort kalau memang ada kesempatan, ada pintu yang terbuka untuk memperbaiki hubungan ini, untuk menuju ke hubungan ini lagi gitu ya. Mereka mau ya. Itu yang aku lihat di sini. Ya sedih lah ya yang pasti, karena sepertinya kalian sedang terpisah ya, tidak bersama. Komunikasi juga buruk, bahkan bisa jadi tidak berkomunikasi gitu ya. Aku akan pakai Oracle Cards buatan aku juga ya, Ocean of Emotions ya. Di sini
buat mereka kalian itu memang manis gitu loh ya. Jadi apa ya? Ya di sini pertama manis atau cute ya, manis, cute terserah lah ya, apapun gendernya. Kata-kata itu yang ada di kepalaku gitu ya. Jadi apa ya? Kayak mereka itu sebenarnya ingin memaklumi apapun yang sudah kalian lakukan gitu loh. Maksudnya di sini bukan berarti kalian aja yang terkesan salah, enggak juga sih. Maksudnya semua orang nggak ada yang sempurna, tapi intinya aku kayak merasakan energi ingin memaklumi dan kayak selalu terbuka hatinya untuk menerima dan memaafkan. Kalaupun ada yang harus dimaafkan gitu loh maksudnya ya. Ya itu ya, aku melihatnya nggak peduli ya gendernya apa gitu. Mereka cenderung ingin menyayangi gitu kalau aku lihat di sini ya. Ya aku melihatnya di sini mereka takut kehilangan kalian gitu. Iya sih, di 2 kartu ini mereka takut kehilangan kalian gitu loh. Gitu loh ya, fear is annoying all the time. Ya, dan merasa insecure gitu ya. Iya ya, ini kayak orang yang sorry ya kalau aku rasakan di sini kayak energi orang-orang yang bucin juga sih ya. Iya sih ini udah kelihatan. Ini energi orang bucin. Kayaknya kalau selama gini ya, nggak peduli siapapun yang salah, mereka itu kayak mau selalu berlutut gitu loh. Aku melihatnya kayak gitu ya. Dan nggak peduli apakah kalian salah atau benar, aku melihatnya ini ada kecenderungan orang ini selalu membela kalian di depan siapapun ya. Kalau kalian masih terkoneksi, maksudnya kalau terkoneksi secara jiwa ya bisa-bisa aja atau emosional gitu ya. Tapi maksudnya terkoneksi di sini kalian masih dalam sebuah hubungan, apapun hubungannya, apakah pertemanan, persahabatan atau hubungan romans gitu ya. Pokoknya kalau masih terkoneksi dalam sebuah hubungan jelas nih ya, status gitu ya. Mereka kecenderungan di sini akan membela kalian gitu ya. Bahkan walaupun mungkin nggak dalam hubungan ya, kayaknya kalau misalkan ada orang yang menyalahkan kalian ya, misalkan ada orang yang tahu nih situasi kalian sebagian lah ya, mungkin nggak harus semuanya gitu ya. Maksudnya tahu sebagian dari situasi kalian gitu. Terus misalkan orang tersebut menyalahkan kalian gitu ya. Mereka di sini kalau aku lihat bisa jadi kecenderungan membela kalian gitu. Grup 2, aku ngomong sama grup grup 2, grup 3. Aku berbicara sama grup 3 di sini ya. Apakah ini energi kalian? Nah, itu kalian yang tahu lah ya. Tapi aku hanya membacakan energi grup 3 di sini. Ya itu yang kulihat di sini. Jadi mereka ini kayaknya kecenderungan bisa melihat sisi baik dari grup 3 ya. Jadi selalu berusaha melihat sisi baik ya, effortless kalau aku lihat malah ya. Jadi mungkin ya namanya manusia nggak sempurna ya, misalkan grup 3 punya banyak kekurangan gitulah ya. Kekurangan yang bisa dilihat orang lain, tetapi di mata orang ini mereka itu cuman kayak melihat kelebihannya, kekurangannya itu kayak dilupakan gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Itu yang kulihat di sini sih ya. Aku nggak ngerti ya, tapi sepertinya di sini ada yang gimana ya? Ada yang tegas gitu loh orangnya, ada yang cukup keras gitu ya. Mungkin kalau mereka merasa terluka, mereka akan cenderung kayak mengembalikan dalam bentuk sikap mereka juga gitu loh. Jadi ya jadinya dengan sikap itu mungkin mereka juga akan melukai gitu ya. Itu karena mereka terluka gitu. Kayaknya di sini ada orang yang seperti itu ya. Aku melihatnya kayak gitu sih. Ya, balik lagi ini juga bisa vice versa ya. Ya orang yang aku maksud tadi ya, yang itu tadi yang punya sisi keras gitu kan, dan ketika mereka terluka mereka akan kayak
mengembalikan itu dengan sikap mereka terhadap orang yang melukai gitu. Jadi kayak menyerang balik gitu loh dengan sikap mereka gitu ya. Nah, orang yang aku bilang tadi itu orang yang passionate sebenarnya sama hidupnya, sama apa yang mereka jalani, yang mereka kejar kayak gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi pesona orang ini gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa aja sih mereka menarik orang-orang yang cenderung bucin ke mereka gitu. Ya aku melihatnya kayak gitu sih. Nah, orang ini ya, balik lagi, ini orang yang aku lihat di sini ya. Orang yang mungkin grup 3 tanyakan di sini, aku melihatnya orang ini kalau udah cinta sama seseorang, mereka itu keras sama pendiriannya gitu. Ini tipe-tipe Taurus ya kayaknya. Di sini ada energi Taurus juga sih, Taurus Sun Moon Rising Venus ya. Kayak gitu. Itu sih yang aku lihat di sini untuk grup 3. Jadi seperti apa grup 3 di mata orang yang mereka tanyakan, kira-kira begitu sih ya. Kayak orang ini sayangnya itu udah apa ya? Ya udah menjadi milik grup 3 kalau aku lihat sih ya, gitu ya. Untuk grup 3 di sini ya semoga diberikan yang terbaik lah. Di depan sini sih aku melihat masih ada yang mau berusaha gitu, karena dia punya perasaan yang besar, harapan yang besar, ketulusan, keinginan untuk berkomitmen. Maksudnya rasanya itu, perasaannya itu dilihat dari perasaannya, mereka itu siap gitu loh kalau mau diajak berkomitmen. Kalau ini berbicara soal komitmen dan romance ya gitu. Oke. Ya semoga diberikan yang terbaik. Orang ini sedih kelihatannya ya. Sedih karena merasa kehilangan gitu ya, dan takut kehilangan juga gitu. Ya semoga diberikan yang terbaik untuk situasi ini. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye grup 3.